Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Haryono 96. Baik kawan-kawan, kita masuk modul 3 di bidang ilmu profesional di part 1. Oke, kita langsung saja ke soal. Materi kesehatan dalam pembelajaran PJOK pada dasarnya merupakan usaha yang dilakukan untuk menanam pola hidup sehat dan meningkatkan A. Kualitas pemahaman nilai kesehatan bagi peserta didik. B. Gaya hidup sehat di kalangan peserta didik. C. Derajat kesehatan peserta didik. D. Kesadaran untuk berperilaku hidup sehat. E. Kualitas untuk berperilaku hidup sehat. Seperti biasa, kita jawab dulu kawan-kawan. Ya, jawabannya D. Kesadaran untuk berperilaku hidup sehat. Oke, next. Faktor utama terjadinya pergaulan bebas karena lingkungan masyarakat modern adalah A. Teknologi informasi yang tidak digunakan secara baik. B. Keadaan keluarga yang tidak stabil atau broken home. C. Orang tua yang kurang memperhatikan. D. Kurang berhati-hati dalam berteman. E. Kurang kesadaran diri terhadap dampak pergaulan. Jawabannya E. Kurang kesadaran diri terhadap dampak pergaulan. Next. Dampak pergaulan seks bebas menyebabkan kemungkinan terserang penyakit menular. Pernyataan berikut yang tidak sesuai adalah A. Penyakit kelamin dan HIV/AIDS terjadi karena perilaku yang melanggar norma agama dan masyarakat. B. Sifilis merupakan penyakit menular seksual. C. Penderita penyakit HIV/AIDS dan PMS harus dijauhi. D. Seks bebas bukan satu-satunya media penyebaran HIV. E. HIV adalah penyakit yang menular jika berdekatan dengan pengidapnya. Dijawab dulu. Ya, jawabannya E. HIV adalah penyakit yang menular jika berdekatan dengan pengidap. Cairan yang bisa menularkan HIV/AIDS ke dalam tubuh orang lain kecuali A. Urin, B. Darah, C. Sperma, D. Air susu ibu, E. Cairan vagina. Silakan jawab dulu. Oke, jawabannya A. Urin. Next. Ganja, heroin, opium adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, tidak digunakan untuk terapi. Oleh karenanya, siapapun yang menggunakannya memiliki, memproduksi, mendistribusikan, apalagi mengedarkan jenis narkoba ini akan dikenakan pidana sesuai hukum yang berlaku. 3 jenis zat ini termasuk narkoba golongan A. Golongan 1, B. Golongan 2, C. Golongan 3, D. Golongan 4, E. Golongan 5. Silakan dijawab dulu. Jawabannya A. Golongan 1. Next. Zat yang berkhasiat psikoaktif yang berpengaruh terhadap susunan saraf pusat dan aktivitas mental disebut A. Nafza, B. Heroin, C. Kokain, D. Narkotika, E. Psikotropika. Jawab dulu. Jawabannya E. Psikotropika. Next. Makanan atau minuman yang sehat tidak memiliki ciri seperti berikut. A. Minuman berwarna dan berbau. B. Mengandung gizi dan vitamin yang dibutuhkan tubuh. C. Minuman tidak berwarna dan makanan tidak dihinggapi lalat. D. Buah yang segar setelah dibersihkan. E. Air yang dipanaskan sebelum diminum. Ya, jawabannya A. Minuman berwarna dan berbau. Oke, next. Karbohidrat selain sebagai sumber tenaga juga berfungsi untuk A. Mempertahankan suhu tubuh. B. Membentuk zat kekebalan tubuh. C. Mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh. D. Membantu percepatan pembentukan sel baru. E. Membantu percepatan pembentukan hemoglobin dalam darah. Ya, jawabannya A. Mempertahankan suhu tubuh. Zat pembangun dan juga sebagai zat pengatur dalam tubuh merupakan fungsi A. Air, B. Lemak, C. Protein hewani, D. Karbon, E. Karbohidrat.
Jawab dulu. Ya, jawabannya A, air. Next, prinsip dan tujuan dari pertolongan pertama pada kecelakaan kecuali A, menunjang penyembuhan, B, mengurangi cacat dan penderitaan, C, menyelamatkan nyawa atau mencegah kematian, D, memberikan pertolongan dan pengobatan yang sempurna, E, mencegah cacat yang lebih berat atau mencegah kondisi memburuk. Jawab dulu. Ya, jawabannya D, memberikan pertolongan dan pengobatan yang sempurna. Next, cabang ilmu anatomi yang mempelajari tentang sendi, A, sitologi, B, miologi, C, osteologi, D, artologi, E, neurologi. Jawabannya D, artologi. Otot yang dilatih secara terus-menerus akan membesar. Peristiwa tersebut dinamakan A, tonus, B, atrofi, C, osifikasi, D, hipertrofi, E, ekstensi. Ya, jawabannya D, hipertrofi. Next, kemampuan otot untuk memanjang dari ukuran semula dinamakan E, elastisitas, B, iritabilitas, C, ekstensibilitas, D, konduktivitas, E, kontraksibilitas. Jawabannya C, ekstensibilitas. Next, sendi yang ada pada hubungan antar tulang aksis dan tulang atlas yang membuat kepala dapat menggeleng dan berputar yaitu sendi A, pelana, B, engsel, C, putar, D, luncur, E, peluru. Jawabannya C, putar. Oke, next. Produk akhir dari glikolisis anaerob A, pirufat, B, laktat, C, asetil-CoA, D, asam sitrat, B, asam oksalat. Jawab dulu. Jawabannya B, laktat. Sumber energi diperlukan untuk memasok energi bagi otot rangka dalam keadaan anaerob. A, lemak, B, protein, C, asam amino, D, asam lemak, E, glikogen. Jawabannya E, glikogen. Oke, next. Manakah di antara pernyataan ini menurut saudara yang benar? A, asam laktat akan menumpuk pada otot dan di sana akan mengalami proses gluconeogenesis sehingga dihasilkan gula baru. B, asam laktat akan dihasilkan pada proses oksidasi asam lemak akan dibawa ke hati dan akan mengalami proses gluconeogenesis untuk menghasilkan gula baru. C, asam laktat akan dihasilkan pada proses glikolisis aerob pada otot dan akan menyebabkan kelelahan. D, asam laktat yang dihasilkan pada proses glikolisis anaerob pada akhirnya akan dibawa ke hati dan akan mengalami proses gluconeogenesis atau siklus Cori. E, asam laktat dihasilkan pada proses oksidasi protein. Jawab dulu kawan-kawan. Ya, jawabannya A. Asam laktat akan menumpuk pada otot dan di sana akan mengalami proses gluconeogenesis sehingga dihasilkan gula baru. Oke, next selanjutnya. Pada saat otot berkontraksi akan terjadi perubahan kimia yaitu ATP menjadi A, ADP plus glikogen plus energi, B, oksigen plus energi, C, ADP plus oksigen plus energi, D, oksigen plus uap air plus energi, E, ADP plus asam fosfat dan energi. Dan jawabannya E, ADP plus asam fosfat dan energi. Untuk berkontraksi,
otot membutuhkan A. Asam laktat dan ATP, B. ATP dan asam fosfat, C. Energi dan karbon dioksida, D. Oksigen dan energi, E. Oksigen dan uap air. Jawab dulu kawan-kawan. Jawabannya B. ATP dan asam fosfat. Salah satu olahraga yang tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan massa tulang. A. Renang, B. Sepak bola, C. Lari, D. Bersepeda, E. Basket. Jawabannya A. Renang. Baik kawan-kawan, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Semoga kita sehat selalu. Berjumpa lagi di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.